Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Andi Sehan. Kali ini saya mengucapkan terima kasih banget yang udah memberikan dukungan kepada channel saya, sehingga bisa berkembang sampai sejauh ini ya. Dan thanks banget yang belum memberikan dukungan kepada channel saya untuk subscribe teman-teman bisa memberikan dukungan kepada saya dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, hari ini saya ingin full sharing ya teman-teman. Jadi saya tidak menginformasikan berkaitan dengan wisata. Cuma di sini saya ingin sharing karena malam minggu kemarin pas sebelum tahun baru saya mendapatkan dari pos Google AdSense, ini adalah sebuah PIN yang dipakai untuk verifikasi setelah tahap yang pertama setelah saya lalui, yaitu monetisasi. Dan teman-teman, saya di sini hanya sharing bahwa semua itu bisa menjadi YouTuber. Jadi kalau saya bisa, teman-teman jauh lebih bisa gitu ya teman-teman. Intinya adalah semangat. Dan yang pertama, saya sharing ya sampai sejauh ini apa langkah yang harus kita lakukan ya dari awal itu memang teman-teman yang pertama adalah menyiapkan akunnya dulu. Kalau teman-teman istilahnya ingin jadi YouTuber, itu teman-teman harus menyiapkan akunnya dulu. Jangan akun yang abal-abal, benar-benar akun email yang sudah terverifikasi dan akun itu hanya teman-teman sendirilah yang membuat. Untuk apa? Biar nantinya ke depan tidak dihack orang, dicuri orang gitu ya. Karena kan selama ini banyak teman-teman itu dulu ketika membuat akun itu acak-acakan. Akun kadang hanya dibikinkan oleh masnya, saudaranya, yang kemudian emailnya lupa, passwordnya lupa itu. Jadi langkah awal adalah teman-teman harus menyiapkan emailnya dulu secara baik dan benar. Dan setelah itu teman-teman mendaftar seperti biasa itu. Jadi kalau teman-teman sudah punya HP tentunya pasti sudah memiliki akun yang namanya akun YouTube gitu. Dan setelah itu teman-teman mulai saja mengupload beberapa video-video yang teman-teman sukai. Terutama yang pertama adalah mindsetnya jangan menaruh harapan yang banyak ya. Ya meskipun kenapa nggak menaruh harapan yang banyak, nanti kita putus asa, bukan seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Apa misalkan nanti ketika kita upload kok yang nonton sedikit, kok yang nggak ada yang men-subscribe, itu hal yang biasa. Apalagi kok kalau yang sudah monet kok uangnya dikit itu. Jadi jangan menaruh harapan bahwa YouTube itu hanya untuk mencari keuntungan atau menjadi hal yang sifatnya ladang sumber pekerjaan kita. Ya itu kalau misalkan itu teman-teman sudah berkembang, udah penghasilannya banyak ya monggo gitu ya. Jadi anggap aja YouTube ini gimana ya, sebagai sarana untuk mengekspresikan teman-teman semua dalam hal apa, misalkan teman-teman suka berpetualang, suka musik, suka bernyanyi, lah itu bisa dituangkan dalam itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjalani atau mengupload video itu, niatkan yang pertama adalah sebagai dokumentasi diri. Apabila kalau saya dulu kan sama istri kebetulan itu suka traveling, hobinya sama. Yuk, mumpung masih muda, masih kuat, yuk kita bikin kenangan bareng gitu ya. Kalau di hard disk kan nanti takutnya rusak di komputer, ya kita backupnya apa ya lewat YouTube aja. Ya, alhamdulillah ya ada sarana YouTube itu gitu loh. Dengan seperti itu teman-teman tidak merasa tersiksa apabila tidak sesuai dengan harapan gitu. Dan yang kedua atau yang selanjutnya adalah teman-teman harus menjaga karya itu benar-benar karya yang orisinal, bukan karya yang melanggar hak cipta atau mohon maaf dalam tanda kutip nyolong videonya orang gitu. Nanti bakalnya juga ketahuan gitu. Jadi bikinlah karya dengan seorisinal mungkin. Karena apa? Karena yang kemarin itu syarat monetisasi itu adalah salah satunya ada 2 ya, kalau yang kan 4 itu, yang 2 alamatnya terverifikasi, nomor handphonenya terverifikasi itu gampang. Yang agak sulit adalah ya 2 itu. Yang pertama adalah subscriber, yang selanjutnya adalah mengenai jam tayang. Oke, subscriber kita bisa dibantu, kita beli, tapi itu jangan nyampe seperti itu. Banyak sekali itu teman-teman saya maksa banget subscriber-nya beli abal-abal. Akhirnya ya babak belur ketika sudah monet. Karena apa? Ya itu hanya sebagai akun yang akunnya akun abal-abal, nggak produktif. Jadi tidak mungkin dia akan memberikan kontribusi ke teman-teman setelah teman-teman monet gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jam tayang. Jam tayang itu adalah soal loyalitas. Jadi nggak mungkin orang itu tiba-tiba loyal itu ndak. Ya memang syaratnya harus suka dulu sama video kita sehingga bisa menonton video kita dengan durasi-durasi tertentu. Ya nggak nonton full ya nggak apa-apa. Videonya 10 menit, nontonnya 2 menit ya nggak apa-apa. Ya kan hak mereka gitu. Yang penting teman-teman itu menjaga benar-benar karya itu sebaik mungkin gitu. Karena
setelah itu hal yang sedikit banyak teman-teman putus asa, itu adalah ketika kita mendaftarkan Monet setelah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu tercapai. Ini kita ngomongin yang kemarin ya, yang saya lalui ya, karena memang sekarang ada jalur khusus yang namanya pakai short. Saya tidak melalui video short, jadi saya akan bertukar pengalaman atau sharing saya lolos dari skema yang, lama gitu, karena itu ada 2 skema ya, lama dan baru. Kita berbicara soal yang lama. Karena yang lama ini juga cukup mumpuni ya, daripada kita memakai video short, itu ada plus dan minusnya. Oke, lanjut ya. Jadi, itu ya, jadi pas ketika daftar itu banyak sekali yang gagal, gagalnya macam-macam. Ada yang melanggar hak cipta, macam-macam, ada yang tidak di-ACC karena verifikasi untuk kita bisa lolos Monet itu ada yang 1 minggu, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan, bahkan 5 bulan gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat terus gitu ya. Jadi pas pada waktu itu saya juga mendaftar, ternyata saya itu verifikasinya hampir 2 minggu, tapi teman saya ada yang 1 bulan gitu ya. Jadi macam-macam. 2 minggu itu ternyata banyak sekali feedback dari YouTube. YouTube itu juga keren ya. Jadi dia itu juga istilahnya melakukan atau memberikan masukan kepada kita apabila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standarisasi mereka. Misalkan apa? Misalkan kemarin saya ada video yang dikatakan katanya loh ini mengandung SARA, tapi itu kan yang menganalisa adalah sistem ya. YouTube bisa memberikan informasi kepada saya juga. Silahkan kalau misalkan mau banding ya, saya nggak mau repot karena yang nge-view juga sedikit, ya udahlah nggak apa-apa. Saya deal aja. Cuma ada satu video itu pas ketika saya ada Monet, alhamdulillah ya itu. Terus kemudian setelah itu teman-teman, ya sudah saya mengerjakan suatu hal yang biasa, tetap liputan gitu. Karena kan setelah Monet itu hal yang kedua kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan 100 dolar, 10 dolar ya, 10 dolar. Jadi 10 dolar itu gampang buat channel yang dia istilahnya berkembang dengan natural. Natural adalah dengan secara jujur. Karena apa? Kalau kita subscribernya beli, sub-supan, saling tolong menolong, nonton-nonton itu nanti babak belurnya ketika sudah ada Monet. Ketika Monet kita mau mencapai 10 dolar itu lama banget, sulitnya minta ampun. Teman-teman bahkan ada yang putus asa, ya Allah, nyari 1 dolar itu walah susahnya minta ampun buat channel dimana ketika dia tidak jujur ketika dia membangun itu. Jadi kaki-kaki 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu benar-benar teman-teman harus benar-benar sejujur-jujurnya, seori-orinya. Sehingga apa? Ketika sudah mencapai Monet, kemudian kita ke tahap kedua mengumpulkan 10 dolar itu untuk mendapatkan pin ini, teman-teman tidak merasa istilahnya susah. Itu gampang banget dan gampang. Saya Monet kemudian mendapatkan pin ini juga tidak terlalu lama ya. Karena saya tidak rajin-rajin banget. Kalau saya rajin mungkin lebih cepat ya. Jadi saya jaraknya sekitar 3 bulan setelah Monet, kemudian saya mendapatkan 10 dolar itu, dan itu sebenarnya saya terlambat, saya jarang mengkontrol itu. 10 dolar itu kan asumsinya 150.000 bila 1 dolar itu dikonversi menjadi rupiah atau kurs rupiahnya 15.000. Karena saya itu nggak ngontrol, saya cuma, oh channelku berkembang nih, oh grafiknya berkembang nih, aku sama istri jatah istri libur ya udahlah ayo liputan dolan segitu aja lah gitu. Tiba-tiba aku kok melihat, weh kok udah ada 500.000 gitu loh, aku yo kaget. Harusnya itu 100 dapat 150.000 itu aku harus segera mengajukan yang namanya PIN itu tadi, karena kan syaratnya adalah 10 dolar itu kemudian kita baru bisa mengajukan PIN. Lah PIN itu gimana? Ya udah kita memasukkan alamat dengan secara benar, terus kemudian detail banget jalannya apa, kemudian RT, RW dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan teman-teman di desa banget itu harus benar-benar detail gitu ya, detail banget gitu. Dan setelah kita input lalu kita akan mendapatkan notifikasi di email bahwa Anda telah memperbarui alamat. Nah, di situ nanti Google akan mengirimkan PIN ini ke alamat kita. Itu dia minta waktu sekitar maksimal 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan, teman-teman itu 4 bulan tidak mendapatkan kayak gini nih,
Nah, teman-teman harus menghubungi call center-nya YouTube. Kira-kira ada apa? Kalau enggak, teman-teman harus rajin melakukan pengecekan di kantor pos gitu ya, teman-teman ya. Ingat di kantor pos. Jadi kalau tulisannya di YouTube akan sampai sekitar 1 bulan, tapi realisasinya ini loh 3 bulan lebih gitu loh. Makanya saya udah kayak iki terkirim raya gitu. Kira-kira kekirim raya nyampe enggak ya gitu. Aku sampai minta minta kontaknya di customer service sana gitu loh. Jadi intinya teman-teman harus aktif gitu, enggak terus pasif gitu, ngelokro enggak, teman-teman harus aktif menanyakan, "Gimana nih, udah nyampe belum nih pinku?" gitu. Jadi teman-teman harus aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan teman-teman juga sudah kok 4 bulan nggak dapat, berarti ada masalah misalkan alamatnya salah atau apa, teman-teman nanti bisa mengirimkan atau mengirimkan kembali pengajuan alamat lagi. Itu ada batas minimalnya ya, ada maksimal 3 kali itu, 3 kali. Jadi teman-teman tolong perhatikan masalah ini ya. Kemudian setelah itu mendapatkan ini, PIN ini setelah 4 bulan saya pengajuan, kemudian saya masukkan di Google AdSense itu, PIN-nya itu dimasukkan kemudian terverifikasilah alamat kita bahwa kita tuh verified gitu. Terus kemudian setelah itu kita akan memasukkan tahap yang ketiga nih. Yang pertama kali monet, yang kedua PIN alamat, yang ketiga adalah soal pembayaran. Ini lebih penting juga teman-teman. Yaitu apa? Nanti setelah teman-teman mendapatkan PIN ini langsung input ke tadi Google AdSense itu, kemudian teman-teman masukkan banknya apa, nomor rekeningnya apa gitu. Dan nanti langsung dicek di email setelah teman-teman mendapatkan email itu. Terima kasih Anda telah memperbaharui atau menambahkan nomor rekening di bank ini. Misalkan nama saya Andi ya. Andi menambahkan nomor rekening Mandiri. Ini nih. Nah, nanti setelah itu Google akan meminta 3 hari kerja. Dia akan mentransfer istilahnya mentransfer uang hanya denom ratusan ya. Jadi dia akan mencoba dulu biasanya 3 digit. Bisa Rp200 atau Rp100 gitu. Nah, teman-teman nanti harus mengecek di rekening koran bank itu. Kemudian setelah kita mendapatkan itu, 3 kode itu kita masukkan lagi di Google AdSense. Setelah itu kita sudah terverifikasi pembayaran kita, sehingga itu kita baru nunggu $100 baru dicairkan ke rekening teman-teman semua. Oke, itu teman-teman. Jadi selama 13 menit ini aku terlalu banyak ngomong ya, ini memang sifatnya sharing agar teman-teman tetap semangat dan siapapun bisa menjadi YouTuber. Asal teman-teman adalah ulet dan tetap semangat gitu. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan sharing sore ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Misal saya tahu, kalau saya nggak tahu ya nanti akan saya coba carikan referensi untuk membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Oke gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan setia menonton di channel saya, karena channel saya juga channel baru. Jadi kita sama-sama belajar dan thanks banget, jaga kesehatan dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat terus dan sukses terus dan selalu bahagia untuk di setiap teman-teman menjalani kehidupan bersama keluarga dan anak-anak serta istri tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.